Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pendekatan konseling psikodinamika Ibu Desti Wahyuning MPD Kons, serta teman-teman seperjuangan saya yang saya banggakan. Saya Wida Asmoro Hadi, mahasiswa bimbingan dan konseling semester 2A dengan NIM 25012003. Teman-teman, bayangkan, jiwa kita ini adalah sebuah rumah besar. Kita seringkali sibuk menghias ruang tamunya agar terlihat indah di mata orang lain. Kita tampil sebagai orang dewasa yang sukses, yang selalu tersenyum dan tampak baik-baik saja. Namun, pernahkah kita berani mengetuk sebuah kamar kecil yang terkunci rapat di bagian paling belakang rumah itu? Kamar yang berdebu, gelap, serta sunyi. Di dalam kamar itulah ada seorang anak kecil yang sedang duduk sendirian di sudut ruangan. Dia melipat lututnya, menyembunyikan wajah yang sembab dan menangis tanpa suara. Anak kecil itu adalah kita di masa lalu, bagian dari masa kanak-kanak kita yang pernah patah, kecewa, dan ketakutan yang kita paksa untuk diam dan dilupakan. Dalam dunia psikologi, kita mengenalnya sebagai inner child, sosok anak kecil di dalam diri kita yang terluka. Hari ini, mari kita berjalan perlahan mendekati kamar itu dan mencoba memahaminya lewat kedalaman teori psikodinamika. Dalam ilmu psikodinamika, kita diajarkan sebuah kenyataan yang luar biasa, bahwa manusia tidak digerakkan oleh apa yang mereka pikirkan di kesadaran mereka hari ini. Namun sebaliknya, hampir seluruh keputusan, ketakutan, dan cara kita mencintai dikendalikan oleh sesuatu yang tersembunyi jauh di dalam dada kita, yaitu alam bawah sadar. Saat kita masih kecil, kita adalah kertas putih yang belum tahu cara membela diri. Ketika kita mendapatkan penolakan, ketika kita diabaikan, atau ketika kita melihat pertengkaran di rumah, rasa takut itu terlalu besar untuk ditanggung oleh hati seorang anak kecil. Karena tidak kuat menahannya, pikiran kita secara otomatis melakukan sebuah pertahanan. Kita mengubur rasa sakit itu sedalam-dalamnya, berharap dia akan mati dan hilang seiring berjalannya waktu. Namun, psikodinamika mengingatkan kita, luka yang dikubur hidup-hidup tidak akan pernah mati. Dia menetap di alam bawah sadar, menjelma menjadi sebuah kerinduan atau ketakutan yang tidak masuk akal di masa dewasa. Mari kita lihat sebuah cerita yang sering kita temui. Ada seorang anak yang tumbuh di rumah yang sangat dingin. Dia hanya akan diperhatikan kalau dia menjadi nomor satu. Dia hanya akan dipeluk kalau dia tidak melakukan kesalahan. Di bawah sadarnya, anak ini menulis sebuah keyakinan yang menyakitkan. Aku yang apa adanya ini tidak layak dicintai. Aku harus menjadi sempurna agar tidak ditinggalkan. Ketika anak ini tumbuh besar dan menjadi orang dewasa seperti kita sekarang, dia akan menjadi manusia yang lelah. Dia menjelma menjadi seseorang yang tidak pernah bisa berkata tidak kepada orang lain. Dia selalu mengorbankan perasaannya demi menjaga perasaan orang lain, terjebak menjadi seorang people pleaser. Dia terus berlari mengejar prestasi, bekerja tanpa henti. Bukan karena dia mencintai pekerjaannya, melainkan karena anak kecil di dalam dirinya masih kelaparan akan pelukan hangat yang tidak pernah dia dapatkan dulu. Lantas, bagaimana pendekatan psikodinamika menyembuhkan jiwa yang lelah ini? Penyembuhan dalam konseling psikodinamika bukanlah tentang memberikan nasihat-nasihat logis yang kaku. Penyembuhan adalah sebuah perjalanan keberanian untuk membawa apa yang tidak sadar menjadi sadar.
Di dalam ruang terapi, disinilah keajaiban bimbingan dan konseling itu terjadi. Konselor tidak bertindak sebagai hakim, melainkan sebagai seorang sahabat yang membawa sebuah lilin kecil, menemani klien masuk kembali ke dalam kamar gelap masa lalunya yang menakutkan itu. Kita membantu klien untuk menyadari bahwa rasa cemas, rasa bersalah, dan air mata yang jatuh hari ini sebenarnya bukan milik diri mereka yang dewasa. Itu adalah tangisan anak kecil di masa lalu yang meminta pertolongan. Di ruang aman inilah, emosi yang selama belasan tahun tersumbat di dalam dadanya akhirnya diizinkan untuk tumpah ruah keluar. Teman-teman, pada akhirnya anak kecil yang terluka di dalam diri kita itu tidak pernah meminta kita untuk memutar balik waktu. Dia tahu masa lalu sudah menjadi abu, dan tidak ada satu orang pun yang bisa mengubah sejarah. Dia hanya butuh didengar. Dia hanya ingin dia akui bahwa dulu dia pernah sangat terluka. Dia butuh diri kita yang sekarang, yang sudah berdiri tegak, yang sudah mandiri untuk melangkah mundur, membuka pintu kamar gelap itu, bersimpuh di depannya, lalu memeluknya dengan sangat erat. Katakan padanya dengan penuh ketulusan, "Terima kasih ya, sudah bertahan sejauh ini. Maaf kalau selama ini kamu sering aku abaikan demi terlihat kuat di depan orang lain. Sekarang kamu aman bersamaku. Kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk membuatku bangga. Cukup jadi dirimu sendiri." Sebagai calon konselor, tugas suci kita bukan sekadar mengubah perilaku yang tampak di luar. Tugas kita adalah membantu setiap jiwa yang datang dalam keadaan patah untuk bisa pulang, memeluk dirinya sendiri, dan berdamai dengan seluruh masa lalunya. Saya, Bida Asmorohadi, terima kasih banyak karena telah meluangkan waktu dan hati kalian untuk mendengarkan monolog ini. Semoga kita semua diberikan kelembutan hati untuk menyembuhkan luka yang tak terlihat. Salam hangat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.